Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mulif Rozaili. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan menjawab pertanyaan UAS sekaligus menerangkannya. Pertanyaan pertama ialah, salah satu masalah perekonomian adalah pengangguran. Sebutkan apa penyebab pengangguran dan akibat dari pengangguran. Jelaskan. Oke, baik. Pengangguran pada umumnya disebabkan karena jumlah angkatan kerja tidak sebanding dengan jumlah angkatan pekerjaan yang mampu menyerap tingginya angka pengangguran. Berdampak buruk bagi perekonomian seperti rendahnya tingkat kesejahteraan masyarakat, rendahnya produktivitas, dan pendapatan masyarakat. Jadi pengangguran adalah keadaan di mana angkatan kerja yang ingin memperoleh pekerjaan tapi belum mendapatkannya. Sebagaimana yang telah disebutkan tadi, bahwa pengangguran disebabkan karena jumlah angkatan kerja tidak sebanding dengan jumlah lapangan kerja yang ada. Jadi kita ini memohon kepada pemerintah untuk membuka lapangan kerja, memperbaiki kondisi ekonomi, program pelatihan dan pendidikan, menyediakan informasi lowongan kerja, pemberian subsidi ketenaga kerjaan, menempatkan pencari kerja dengan tepat. Karena jika masalah ini tidak diatasi, maka akan menyebabkan banyak dampak positif seperti berpotensi membuat keuangan negara membengkak, meningkatkan angka kriminalitas, dapat munculnya konflik warga negara dengan pemerintah, dapat menyebabkan kesenjangan kesempatan bekerja, dapat menyebabkan seorang kehilangan keahlian atau keterampilan dalam bekerja. Yang terakhir adalah menurunkan daya saing. Selanjutnya ialah pertanyaan kedua. Di Indonesia banyak sekali masalah-masalah perekonomian yang sulit dipecahkan. Salah satunya adalah masalah naiknya harga barang setiap perayaan hari besar keagamaan, khususnya untuk 9 barang pokok. Ini berdampak besar bagi ibu rumah tangga. Menurut Anda, bagaimana solusi yang tepat untuk mengatasi naik turunnya harga barang pokok tersebut? Jelaskan. Jadi di sini tuh ada 5 solusi hemat atasi kenaikan harga bahan pokok. Yang pertama adalah kurangi belanja, yang kedua belajar hemat, yang ketiga belanja di pasar tradisional, yang keempat tanam sendiri bahan bumbu dapur, yang kelima rencanakan menu. Yang pertama tadi kurangi belanja. Dalam kondisi bagaimanapun kita harus tetap memprioritaskan kebutuhan pokok dibandingkan kebutuhan lainnya. Karena itu, supaya tidak makin terjepit dalam kondisi harga-harga sedang naik tinggi, kurangilah pos belanja yang tidak perlu. Kurangilah kebiasaan yang berhubungan dengan gaya hidup seperti makan di restoran, nonton bioskop, atau jalan-jalan ke mall. Kita sebaiknya menggerem sementara kebutuhan untuk bersenang-senang agar tabungan kita tidak jebol. Yang kedua, belajar hemat. Selain itu, kita harus juga bisa mengurangi anggaran menabung dan investasi untuk menambah anggaran belanja yang sudah tak ramah lagi terhadap kantong. Kita juga selayaknya berusaha untuk melakukan penghematan sederhana, seperti mematikan peralatan listrik, lampu yang sudah tak digunakan, atau televisi yang sudah tak ditonton, agar biaya listrik juga tak ikut-ikutan terkerek demi menghemat uang belanja. Yang ketiga, belanja di pasar tradisional. Mungkin selama ini kita itu belanja kebutuhan pokok di supermarket dengan harga yang lebih mahal dibandingkan harga di pasar tradisional. Dengan kondisi saat ini, tidak ada salahnya kita membeli kebutuhan pokok di pasar tradisional karena biasanya harganya lebih miring, atau kita tetap bertahan belanja di supermarket tempat biasa, tapi pilihlah bahan pokok yang harganya lebih murah dengan kualitas yang hampir sama. Kurangi juga jumlah bahan pokok jika kita itu biasa membelinya dengan jumlah atau porsi banyak karena bermaksud berhemat. Terkadang barang yang dibeli dengan porsi banyak akan terbuang karena kita tidak langsung menggunakannya. Yang keempat adalah tanam sendiri bahan bumbu dapur. Jika kita memiliki sisa lahan, manfaatkan lahan itu untuk bercocok tanam bahan atau bumbu dapur seperti cabai, bawang, jahe, atau jenis sayuran lainnya. Namun jika kita tidak memiliki lahan untuk menanam, tidak perlu menyerah lantaran kita bisa menanam dengan cara hidroponik.
Untuk mengetahui tentang cara bercocok tanam tersebut, kita bisa mencari informasi di internet, majalah, atau ikut komunitas berkebun. Dengan menanam bahan bumbu dapur dan sayuran, kita lebih mengirit karena tinggal memetiknya dan tidak perlu mengeluarkan biaya untuk membelinya. Kita juga tidak perlu ongkos untuk ke pasar atau supermarket untuk membeli kebutuhan pokok tersebut. Yang kelima adalah rencanakan menu. Solusi berikutnya, kita bisa menyusun menu makanan dalam jangka waktu tertentu. Misal dalam 3 hari atau sepekan. Dengan begitu, kita memiliki gambaran mengenai daftar belanja apa saja yang harus dibeli demi memenuhi kebutuhan dalam rentang waktu tersebut. Hal itu juga dimaksud untuk menghindari membeli barang yang tidak diperlukan dan memvariasikan jenis menu yang akan kita hidangkan ke depan. Contohnya, harga daging sapi sedang mahal saat ini. Kita bisa memvariasikan dengan menggantinya dengan ikan atau ayam dalam menu hidangan kita selanjutnya. Selanjutnya ialah pertanyaan ketiga. Ada salah satu faktor yang mempengaruhi pendapatan nasional, yaitu permintaan dan penawaran agregat. Jelaskan dari pengertian tersebut dan apakah turunnya permintaan dan penawaran agregat akan menyebabkan pengangguran di sebuah negara akan semakin besar. Jadi, permintaan agregat adalah nilai seluruh permintaan pada seluruh jenis produk, barang, dan jasa yang dibuat dalam suatu periode tertentu. Sedangkan penawaran agregat adalah hubungan antara jumlah barang dan jasa yang ditawarkan dan tingkat harga. Karena perusahaan yang menawarkan barang dan jasa memiliki harga fleksibel dalam jangka panjang, tetapi harga baku dalam jangka pendek. Hubungan penawaran sangat bergantung pada horizon waktu. Jika terjadi perubahan permintaan atau penawaran agregat, maka perubahan tersebut akan menimbulkan perubahan-perubahan pada tingkat harga, tingkat pengangguran, dan tingkat kegiatan ekonomi secara keseluruhan, yaitu akan memperbesar pengangguran di sebuah negara. Selanjutnya ialah pertanyaan keempat. Menurut kurva Phillips, inflasi dan jumlah pengangguran berbanding terbalik. Menurut Anda, manakah yang lebih baik diutamakan, menekan inflasi atau menekan jumlah pengangguran? Jadi, kita itu harus tahu arti dari inflasi dan pengangguran. Arti inflasi adalah dapat diartikan sebagai kenaikan harga barang dan jasa secara umum dan terus-menerus dalam jangka waktu tertentu. Yang kedua adalah pengangguran. Pengangguran adalah sebagai suatu keadaan di mana seorang yang tergolong dalam kategori angkatan kerja tidak memiliki pekerjaan dan secara aktif sedang mencari pekerjaan. Jadi, dari arti tersebut, menurut saya lebih baik menekan inflasi, karena jika inflasi naik, maka harga barang akan naik, yang akan membuat pembangunan ekonomi dan pendapatan ekonomi akan menurun dan membuat banyak orang yang menjadi pengangguran. Selanjutnya ialah pertanyaan kelima. Jelaskan peran kebijakan fiskal bagi negara maju dan negara berkembang. Kebijakan fiskal adalah kebijakan yang diatur oleh pemerintah dengan mengurangi atau menambah pendapatan atau belanja negara. Tujuan dari kebijakan fiskal adalah untuk memengaruhi tingkat pendapatan nasional dan memperbaiki keadaan ekonomi lewat pengaturan pajak. Jadi, kebijakan fiskal sebagai kebijakan yang digunakan pemerintah untuk mengarahkan perekonomian suatu negara ke arah yang lebih baik. Pertanyaan ke-6. Sebutkan dan jelaskan tujuan kebijakan moneter. Berbijakan moneter adalah kebijakan yang dikeluarkan bank sentral untuk stabilitas ekonomi seperti mengatur jumlah uang yang beredar. Tujuan kebijakan moneter adalah untuk mengendalikan ekonomi secara makro agar tercipta kestabilan ekonomi dengan mengatur jumlah yang beredar. Berikut adalah instrumen kebijakan moneter lainnya. Yang pertama adalah kebijakan diskontro. Yang kedua, operasi pasar terbuka. Yang ketiga, kebijakan rasio cadangan wajib. Yang keempat, penetapan suku
bunga acuan. Yang kelima, imbauan moral. Yang pertama adalah kebijakan diskontro. Kebijakan diskontro adalah kebijakan yang bertujuan mengumpulkan uang ke lembaga perbankan dengan imbalan kenaikan suku bunga. Yang kedua adalah operasi pasar terbuka. Operasi pasar terbuka adalah kegiatan transaksi di pasar uang dalam rangka operasi moneter yang dilakukan oleh Bank Indonesia dengan beserta operasi moneter. Operasi pasar terbuka dilakukan untuk mencapai target suku bunga sebagai sasaran operasional kebijakan moneter. Yang ketiga adalah rasio cadangan wajib. Rasio cadangan wajib adalah mengatur jumlah uang yang beredar dengan memainkan jumlah dana cadangan perbankan yang harus disimpan pada pemerintah. Untuk menambah jumlah uang, pemerintah menurunkan rasio cadangan wajib. Untuk menurunkan jumlah uang yang beredar, pemerintah menaikkan rasio. Yang keempat adalah suku bunga acuan. Suku bunga acuan, Bank Indonesia menunjukkan besaran bunga yang diberikan Bank Sentral alias BI atau Bank Indonesia jika Bank Umum menggadaikan surat berharga miliknya. Maka sebaliknya, suku bunga acuan juga dipakai sebagai imbalan hasil saat Bank Indonesia menggadaikan surat berharganya kepada Bank Umum. Yang kelima adalah himbauan moral. Himbauan moral adalah instrumen kebijakan moneter yang digunakan oleh pemerintah untuk mengendalikan jumlah uang yang beredar di masyarakat melalui pemberian himbauan kepada para pelaku ekonomi seperti bank swasta dan lain sebagainya. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.